Sebelum mendengarkan berita ini, dukung kreator dengan subscribe, like, komen dan tekan tanda lonceng, agar tidak ketinggalan berita terupdate tentang Dinar Irak. Berita ke-1. Menghalang peserta perwakilan kemerdekaan dalam memilih Presiden Republik. Baghdad hari ini, MP Mandiri Baghdad Hadi Al-Salami mengungkapkan, hari ini, Selasa, posisinya atas panggilan pimpinan Gerakan Sadris, Muqtada Al-Sadr, terkait partisipasi perwakilan independen dalam pemilihan Presiden Republik, sambil menegaskan bahwa perwakilan independen akan menghadiri sesi untuk memilih Presiden Republik. Al-Salami mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada Baghdad Today, bahwa pihak-pihak yang berkuasa dituduh mencuri uang rakyat dan menyelundupkan minyak dan narkoba pada saat rakyat menderita kemiskinan dan kekurangan layanan. Dan karena itu kami tidak akan berdiri dengan pihak-pihak tertentu dan kita tidak akan dengan pesta tanpa perayaan, menyatakan bahwa kami akan memasuki sesi Sabtu, menyaksikan pemilihan Presiden RI, dan kita lihat bagaimana keadaan dan mekanisme pemungutan suara, dan apakah kita tetap di sesi atau keluar karena masyarakat memilih kita untuk melarang sidang DPR, dan sewajarnya, kita bebas dengan suara kami, dan kami tidak melewati urutan blok tertentu, dan kami akan menindaklanjuti masalah dalam sesi dan memutuskan. Beliau menuding bahwa kami mencari stabilitas Irak dan kepentingan masyarakat, yang berarti penyakit kronis tanpa solusi, dan karena itu kami ingin tahu program yang akan diikuti Presiden RI, siapa yang akan menjadi Perdana Menteri, dan apa adalah program dari calon ini, maka kita akan memilih calon ini atau itu sesuai kehendak masyarakat. Kemarin, Senin, pimpinan Gerakan Sadris, Muqtada Al-Sadr, menekankan perlunya keluar dari leher konsensus ke ruang mayoritas, sambil menyerukan perwakilan independen untuk menetapkan sesi pemungutan suara kepada Presiden untuk Republik. Berita kedua, status RV. Periode berita ini berkembang sebagian besar sekitar kesepakatan dalam mendirikan quorum untuk memilih presiden pada sesi Sabtu 3/26. Jika pemilihan tidak bisa diambil, opsi lain dalam konstitusi adalah membubarkan parlemen dan mengadakan pemilihan ulang. Ini bisa menunda pemerintahan baru selama berbulan-bulan jika tidak lebih lama. Kerangka kerja koordinasi tampaknya berdiri teguh melawan opsi ini, menekankan bahwa menaikkan hal ini bertujuan untuk memperbaiki perwakilan independen dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam sidang parlemen berikutnya. Dialog positif antara kerangka koordinasi dan Gerakan Sadris untuk datang ke sesi Sabtu. Nori Al-Maliki telah memperingatkan para independen juga untuk datang. Ingat bahwa ada seluruh artikel di bagian artikel di bawah ini menjelaskan bagaimana proses ini akan bekerja, jika mereka tidak bisa memilih presiden baru pada hari Sabtu. Kita harus menunggu apa yang terjadi pada hari Sabtu. Aku harus mengeluarkan poin lain hari ini juga. Dalam berita baru-baru ini, kami mendengar bahwa ekonom mengatakan kepada kami bahwa tidak mungkin nilai tukar akan berubah selama 2 tahun ke depan. Mereka menceritakan hal ini kepada kita karena mereka pikir utang negara bisa dihapus terlebih dahulu dan seluruh utang lunas dalam 2 tahun dengan harga minyak yang semakin tinggi. Tetapi pada kenyataannya apakah ini benar-benar hal praktis dan masuk akal untuk dilakukan? Untuk menahan pemulihan untuk ini, pertama-tama apakah harga minyak akan tetap tinggi selama 2 tahun ke depan? Kedua, mengapa melewatkan kesempatan untuk mengembalikan dan dengan demikian menilai kembali mata uang nasional untuk memajukan ekonomi dan menarik kategori investor besar untuk membawa modal yang sangat dibutuhkan untuk membangun kembali revitalisasi negara. Negara-negara akan selalu menjalankan beberapa bentuk utang. Kalau beban hutang bisa diatur dan tidak mencekik ekonomi dan menimbulkan beban keuangan tidak apa-apa. Jadi, bagi Irak saat ini,
Ini bukan beban sekarang dan bukan masalah karena reparasi Kuwait sekarang dibayar sepenuhnya dan mereka telah dibebaskan dari bab 7. Selain itu, DAOE telah melepaskan Irak dari sanksi mata uang dan sepenuhnya menghapus mereka dari daftar pengawasan teroris. Ini menciptakan kesempatan yang tidak terlihat di tahun-tahun sebelumnya. Irak harus melompat di atasnya. Jika saya bisa melihat ini maka saya yakin Al-Sadr, Al-Kazemi, Alawi dan CBI bisa melihatnya. Irak kini secara hukum dapat berdagang dan menggunakan dinar secara internasional. Jadi, apakah mereka akan melakukannya? Saya akan menambahkan bahwa banyak dari ekonom Irak ini hanya memberikan pendapat mereka dalam berita dan sehingga keunggulan pendapat mereka kadang-kadang tidak dipandang tinggi. Sebagai investor yang membaca artikel-artikel ini, kita harus membedakan antara ahli ekonomi yang berpengetahuan ini dan lebih. Yang paling penting adalah apa yang direncanakan oleh Bank Sentral. Ingat, kita belum mendengar hampir apapun tentang proyek untuk menghapus nol. Mengapa? Saya dapat memberitahu Anda bahwa hanya setelah Presiden terpilih dan Perdana Menteri baru diumumkan, kita kemudian akan melihat sejumlah besar artikel sekali lagi tentang topik ini dan ini adalah waktu terbaik untuk melakukan proyek ini. Saya sedikit terkejut bahwa tidak ada ekonom atau politisi yang mengambil topik ini untuk diskusi yang lebih serius sekarang, tetapi mereka akan melakukannya. Selain itu, dalam berita hari ini adalah bukti sekali lagi bahwa saya benar dalam pembicaraan masa lalu atau tuntutan untuk mendistribusikan bagian impor minyak kepada rakyat Irak, hanyalah propaganda media dan tidak lebih. Biar sangat jelas bahwa setiap tuntutan untuk mengalokasikan impor dari pendapatan minyak untuk distribusi kepada warga hanya tuntutan propaganda media. Ini akan mirip dengan AS membayar pendapatan dasar kepada setiap warga di AS. Dari mana semua uang ini berasal? Ini omong kosong tetapi banyak dari guru Intel ini percaya bahwa ini benar-benar akan terjadi di Irak. Kita harus menyadari bahwa petrodolar yang dialokasikan kepada gubernur tidak diberikan dari impor minyak, jadi bagaimana sebagian bisa didistribusikan kepada masyarakat? Konstitusi Irak membuat referensi pada pendapatan minyak berlebih, dan jadi kapan pendapatan minyak menjadi berlebih. Tidak ada definisi yang jelas tentang kelebihan dan begitu tidak akan pernah terjadi. Tidak, RV belum berlangsung tetapi ini belum selesai kesepakatan dan masih ada potensi. Faktanya, sejumlah besar potensi karena CBI masih memiliki rencana mereka setelah pemerintahan yang stabil dibentuk. Jadi, Sabtu mendatang ini bisa menjadi besar bagi kita karena kita menunggu untuk melihat breakthrough akhirnya. Saya sangat mendorong semua orang untuk berdoa, dan berdoa lebih banyak lagi. Kita dapat melihat dengan jelas doa-doa kita bekerja karena sadar diberi panduan spiritual tentang cara menangani masalah-masalah korupsi di Irak. Upaya ini, sebelum yang lainnya akan membuat kita kembali dinar. Irak harus mengatasi hambatan-hambatan ini terlebih dahulu. Seperti yang saya katakan sebelumnya tidak ada penjelasan yang masuk akal, selain korupsi, yaitu menahan pemulihan. Tidak peduli bagaimanapun Anda melihatnya, itu selalu terjadi korupsi dalam beberapa bentuk. Oh iya, mereka bisa mengarang cerita dan mencoba membenarkan menahannya, tapi dalam jangka panjang kalau kamu benar-benar tahu apa yang saya tahu dan mengikuti fakta kamu bisa bilang dinar itu ditekan hanya karena satu alasan dan satu alasan saja dan itu sedikitnya cukuplah korupsi. Apakah konflik Rusia vs Ukraina akan mempengaruhi RV? Tidak, ini tidak akan datang ke Perang Dunia Ketiga tetapi sangat signifikan bahwa hal ini akan berevolusi menjadi sesuatu yang tidak pernah Anda harapkan dan membantu mengekspos banyak korupsi yang telah tersembunyi di Ukraina.
Ini telah diorkestrasi oleh administrasi Obama, Biden dan sekarang administrasi Biden-Harris. Harris tahu sedikit tentang hal itu dan terjebak dan terpesona dengan apa yang telah dilakukan era Obama dan Biden di Ukraina. Ya, dia juga korup, tetapi bahkan ini mengejutkan dia. Jadi, tidak heran Harris tidak bisa membicarakannya saat kunjungannya ke wilayah itu. Dia seperti rusa di lampu depan ketika semua ini. Ini kacau bagi Biden dan akan membawa kembali ke Obama juga. Keduanya akan memanggang untuk apa yang mereka rencanakan dan semua pencucian uang. Tidak, itu tidak akan berdampak langsung ke RV, tapi awas, itu bagian dari korupsi yang saya yakini harus diekspos dan ditangani. Berita ketiga. Al-Kazemi, politisi Irak harus mempercepat pembentukan pemerintahan. Perdana Menteri Irak yang keluar, Mustafa Al-Kazemi, dari Gubernur Nineveh, yang dia kunjungi kemarin, mengirim seperangkat pesan politik di mana dia memanggil para politik etis dan memaksa untuk bekerja keras untuk mengatasi apa yang telah dikenal sebagai tahap penyumbatan politik dan maju dengan terbentuknya pemerintahan yang tertunda berbulan-bulan dan masih memiliki jalan panjang ke depan. Perbedaan dan konflik politik yang mencegah kesepakatan deklarasinya. Dalam peresmiannya gedung rumah sakit pengajar Al-Batul 220 tempat tidur, Al-Kazemi mengucapkan terima kasih kepada kota di sebelah kanan kota Mosul, pusat Gubernur Nineveh, demi membangun negeri mereka. Diketahui bahwa sebagian besar infrastruktur di Mosul, terutama di bagian kanannya, rusak parah saat perang melawan ISIS, yang merebut kendali terhadapnya pada Juni tahun 2014. Sebelum pasukan pemerintah mampu mengalahkan dan mengusirnya dari daerah C. Terima kasih di akhir tahun 2017. Kota ini masih mengeluh tentang penundaan proyek rehabilitasi dan rekonstruksi. Al-Kazemi mengakui hal ini ketika ia berkata, ada banyak proyek kesehatan yang telah tertinggal selama bertahun-tahun terakhir, tetapi pemerintah, meskipun kondisi seperti itu, telah berhasil menghidupkan kembali banyak proyek yang tertinggal terkait dengan kesehatan di semua gubernur dari Irak. Ia menambahkan, untuk membangun negara, kita perlu menjaga martabat warga negara, dan kesehatan merupakan bagian dari martabat warga negara. Dalam sebuah pesan dari Nineveh yang ditujukan kepada seluruh pasukan politik dan patriotik Irak, ia berkata, kota ini, yang dihancurkan oleh kondisi perang melawan ISIS mendapatkan kembali kehidupannya dan mampu menghidupkan kembali realitasnya melalui proyek dan workshop di provinsi. Tampaknya Al-Kazemi, yang masih memiliki kesempatan untuk memenangkan periode kedua, memilih Nineveh untuk mengarahkan pesan-pesan paling mendesak kepada pasukan politik dalam melihat masalah-masalah yang dihadapi pemerintahnya dalam melihat keadaan basi dan politik yang ada urmol, saat ia mengingatkan mereka kekuatan tanggung jawab penuh mereka dalam membentuk pemerintahan baru 6 bulan setelah pemilihan parlemen terakhir yang diadakan di negara itu. Al-Kazemi menyikapi pasukan politik dengan aksen yang bukan tanpa ketajaman, berkata, cukuplah dengan indulgensi dan kemalasan, hari ini kita harus bekerja sama untuk mengembalikan pertimbangan kepada seluruh Irak, dan berhenti di semua stasiun yang membawa kita ke pol ini pemblokiran ISIS. Kita harus mempertimbangkan kembali dan salut kepada panitia untuk menulis ulang konstitusi dan memperbaikinya. Banyak poin yang menjadi hambatan dalam membangun Irak. Dia menambahkan, pasukan politik harus waspada akan bahaya ketidaktindak, dan kita harus memikirkan orang-orang dan martabat mereka, agar bisa melayani mereka. Dan ia menambahkan, wajib untuk bekerja keras membentuk pemerintahan yang akan melaksanakan tugas dan haknya. Fase berikutnya adalah fase hak. Pemerintah ini telah berhasil melindungi ekonomi Irak dari kejatuhan. Dia melanjutkan, kita harus bekerja sama dalam semangat satu tim sebagai Irak. Kita tidak punya pilihan selain Irak, dan kita harus melayani itu,
Dan hari ini kita menghadapi model kerjasama antara Kuil Husainiyah, Kementerian Kesehatan dan Gubernur Nineveh, model yang membuktikan bahwa Irak dapat mengatasi banyak krisis dalam membangun negara pewaris. Al-Kazemi tidak lupa mengacu pada isu kenaikan harga barang dan bahan pangan yang signifikan, yang menimbulkan kekesalan terhadap warga, dan berkata, "Saya mengingatkan Irak bahwa dunia sedang mengalami situasi yang sulit dan rumit akibat perang Rusia-Ukraina, dan kebangkitannya dalam harga pangan, yang dalam beberapa kasus naik 2 kali lipat. Namun meskipun kurangnya anggaran, pemerintah mengambil keputusan untuk mendukung warga negara, dan mengendalikan harga, dan kami telah menghentikan bea cukai, pajak dan beberapa biaya agar warga tidak terveksi oleh konsekuensi dari kenaikan harga." Kemarin sore, Al-Kazemi mengunjungi sejumlah lembaga dan situs budaya dan warisan di Mosul dan menindaklanjuti upaya rekonstruksi mereka di kota tua Mosul dan diarahkan dengan mengatasi rintangan yang dihadapi oleh upaya-upaya mencari subwarisan pelabuhan, fitur artistik, dan kegiatan pemuda di Gubernur Nineveh. Dia mengunjungi sejumlah lingkungan dan wilayah Mosul, di mana dia bertemu sejumlah orang dan mendengarkan tuntutan dan keluhan mereka. Ia juga mengunjungi kawasan hutan Mosul, dan makan siang bersama sejumlah wanita dan masyarakat di sana. Berita keempat, status RV. Kabarnya sebagian besar masih tentang dialog dan persiapan sesi Sabtu untuk memilih presiden. Baru-baru ini kami membaca tentang Al-Sadr dan bagaimana beliau menyambut respon para independen, koordinasi menyerukan dialog agar mencapai tujuan. Jalanan menunggu, dan parlemen bersiap memahkotai sesi Sabtu dengan pemilihan Presiden RI. Sementara itu tidak banyak bicara sekarang tentang evaluasi dinar. Saya menduga bahwa setelah Presiden terpilih dan Perdana Menteri mengumumkan bahwa kita akan melihat pembobolan berita sekali lagi pada evaluasi. Tapi ingatlah dua hal tentang revaluasi ini. 1. Apakah ini tentang apa yang kita cari atau hanya kembali ke tingkat 1190 dari tingkat 1450? 2. Harus didahului proyek untuk menghapus nolnya dan kita juga harus mendapatkan kabar proyek ini juga sekalian. Jika kita tidak, maka mereka tidak serius memberikan apa yang kita cari, malah sama-sama tua, penyesuaian tingkat program lama. Saya telah mengendarai titik ini berulang-ulang kali di buletin masa lalu. Mereka tidak bisa menaikkan tingkat dinar ke titik yang kita inginkan untuk bertukar dan meninggalkan jutaan dari investasi kita, kecuali mereka menyelesaikan proyek ini terlebih dahulu. Mereka tidak bisa memiliki tingkat yang begitu tinggi tetapi masih berada di catatan 3-0 yang lebih besar. Akal sehat memberitahu kita hal ini dan kita tidak perlu dokter bedah otak untuk memberitahu kita. Jika mereka tidak melakukan proyek ini, membutuhkan uang yang sangat besar bahkan hanya untuk membeli sepotong roti, jangan pedulikan mobil atau sesuatu yang lebih besar. Jadi, artikel diperlukan untuk memberitahu kami tentang proyek dan ini akan menjadi tanda positif bagi kami bahwa kami semakin dekat. Tidak. Saya tidak ingin mendengar berita palsu dari siapapun yang mengatakan kepada saya bahwa mereka mendidik warga atau menonton acara layar TV besar mereka pada proyek untuk menghapus nol, namun tidak ada artikel yang keluar. Benarkah? Ini tidak mungkin. Ini semua akan bertepatan dengan serangan besar-besaran artikel tentang proyek untuk menghapus nol. JBI telah mengatakan kepada saya di masa lalu dan masih mengatakan kepada saya bahwa, ketika waktunya siap, mereka akan terbuka, memberitahu dunia tentang proyek ini untuk menghapus nol dan, dengan bangga, memamerkannya. Ini akan menjadi tonggak besar bagi mereka. Ini adalah bagian dari menuju global, internasional. Jadi, mari kita lewati pemilu terlebih dahulu. Mereka hanya 5 bulan karena menyelesaikannya.
Jika saya menjadi rakyat Irak, saya akan sangat marah pada politik dan kurangnya kepedulian terhadap kepentingan nasional di banyak politisi dengan penundaan mereka. Bahkan para independen yang dipilih oleh warga negara khusus untuk membantu membersihkan korupsi ini sudah terlalu nyaman, sudah berada di peran baru dan lupa siapa yang menaruh mereka di sana dan kenapa. Tetapi telah mengesampingkan mereka dan menjelaskan semua ini kepada mereka, dan jadi kita tunggu dan lihat apa yang terjadi pada hari Sabtu.